Oke, halo semua. Kembali lagi di YouTube channel I'm Rider. Tentunya apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan yap, di samping dan di belakang saya sudah ada All New CBR 150R 2021 dan ini merupakan sport fairing terbaru dari Honda tentunya. Nah, jadi mungkin kita akan bahas secara singkat saja dulu untuk spesifikasinya karena ini kalian sudah lihat di teman-teman YouTuber lain. Nah, kita lihat dari depan sendiri, motor ini memang sangat identik dengan kakaknya yaitu CBR 250RR. Dan itu desainnya yang diturunkan ke adiknya sendiri. Seperti yang kalian lihat di sini ini sangat mirip. Untuk bagian lampunya sendiri ada dua lapis, ada bagian alis dan juga matanya. Tapi bagian alis ini sudah berfungsi sebagai lampu sen atau lampu wasternya. Nah, untuk bagian lampu utamanya sendiri, dia menggunakan dua lampu, yang mana di sini sudah menggunakan lampu tipe LED. Dan itu juga sudah diaplikasikan di motor 250cc CBR sebelumnya. Nah, bagian lampu sendiri juga kalau kita mengintip di bagian belakang sendiri itu juga mirip coy. Ada dua lapis lampu yang identik dengan motor CBR 250RR dan itu juga sudah LED pastinya. Nah, begitupun juga lampu sen bagian belakang itu juga sudah menggunakan lampu sen LED walaupun dia modelnya selingnya seperti itu. Oke. Nah, kita masuk juga di bagian desain secara menyeluruh ya. Nah, motor ini jika dibandingkan dengan CBR 150RR sebelumnya, ini sangat berbeda. Makanya ini dikatakan hal ini karena dari tampilan, dari dimensi ini semua berbeda. Contohnya dari depan sendiri, ini sangat berbeda dari versi sebelumnya. Sudah yang saya jelaskan tadi. Kemudian di windshield-nya sendiri, windshield ini sedikit lebih lebar dan juga di sini ada lekukan-lekukan yang membuat kesannya lebih sporty. Kemudian masuk ke bagian fairing di samping sini saya ya, bisa kalian lihat. Ini cukup berotot, cukup gemuk. Ada satu hal yang menarik saya lihat. Di sini ada semacam air scope ya. Bisa dibilang ini sebagai sirkulasi udara yang membuat mungkin bagian dalam atau engine motor ini lebih adem seperti itu. Nah, kita lihat bagian tangkinya juga. Di sini tangkinya cukup besar. Tapi ini sudah ditutup full menggunakan protektor atau kondom tangki. Nah, ini dapat menampung kapasitas bensin sekitar 12 liter. Nah, itu sudah cukup pastinya untuk motor tipe sport fairing. Di bagian buntutnya sendiri, kita lihat ini sudah lebih lebar juga dari model sebelumnya, dari versi sebelumnya. Di sini kalau kita lihat dari belakang ya, waduh, ini tajam coy ya. Ini tajam, lebih lebar juga pastinya dan juga di sini ada kisi-kisi. Ini mirip-mirip kisi-kisi aircon bagian depan. Jadi ini untuk sirkulasi udara dan juga indah tampilan, cantik tampilan motor ini tentunya. Nah, kemudian kalau kita turun ke bawah melihat bagian kaki-kakinya, di ban depan sendiri motor ini sudah menggunakan ban tipe IRC Rotiner depan belakang. Untuk depan sendiri sudah menggunakan ban ukuran 100/80. Nah, sedangkan bagian belakang sudah menggunakan ban ukuran 130/70. Nah, untuk velgnya sendiri bagian depan itu sebenarnya baru. Ukurannya modelnya baru. Palang-palangnya itu beda dengan versi CBR 150 sebelumnya. Tapi ukurannya ini masih menggunakan ukuran 2,5 inci bagian depan, sedangkan yang di belakang menggunakan ukuran velg 3,5 inci. Nah, menurut saya motor ini akan lebih cakep jika kaki-kakinya di-upgrade. Misalkan bannya ditambah yang ukuran lebih besar, depan belakangnya pastinya makin berotot di motor ini. Nah, untuk ukuran knalpot sendiri kurang lebih sama, modelnya juga kurang lebih sama. Cuma ini ujungnya dibuat abu-abu, sedangkan yang dulu itu warnanya silver kalau nggak salah ya. Nah, untuk mesin sendiri, mesin juga ada yang baru coy. Motor ini tuh sudah menambahkan fitur baru di mesinnya, yaitu assist and super clutch. Nah, itu sudah ada juga di salah satu komputernya dan itu terbukti ampuh dan juga sangat cocok dipakai di motor-motor tipe sport seperti ini. Nah, mungkin kita lihat lagi satu hal yang paling mencolok lagi adalah upside down-nya. Nah, ini upside down dari SOA tentunya. Ini pertama kali di CBR untuk kelas 150. Ini yang barunya. Sedangkan di kakaknya sudah ada duluan. Gitu. Jadi kalau kalian lihat ini speknya mirip.
modelnya. Tapi pastinya ada sedikit perbedaan dan penyesuaian karena bobot motor dari 150 ke 250 itu pastinya berbeda coy, seperti itu. Jadi ada shocknya yang sudah up and down, mesinnya sudah slipper clutch, jadi udah kebay motor. Kemudian bumper belakangnya juga kita lihat ini mirip sih dengan yang 250 cc ya, tapi yang 250 cc kita lihat aluminium atau stainless atau besi. Nah, sedangkan ini terbungkus plastik, walaupun di dalamnya sebenarnya pasti ada penguat besi yang menopang lampu sen ataupun plat nomor yang ada di belakang. Oke, kita coba naik ya motor ini. Saya penasaran bagaimana riding positionnya. Ini cara turun motor dari pedok yang benar ya. Oke, nah seperti itu. Oke, nah motor ini memiliki seat height atau tinggi tempat duduk sekitar 78 cm. Untuk ukuran saya dengan tinggi 165 cm, ini napak tuh, mantap. Kalau keduanya turun hampir nampak sempurna. Nah, kemudian riding positionnya sendiri HCBR coy. Ya, HCBR 150 juga mirip seperti ini, tapi ini menurut saya agak lebih nunduk dari yang sebelumnya. Nah, untuk steering sendiri ini masih upper yoke, belum underyoke. Tapi buat kalian yang mau memodifikasi agar riding posisinya lebih mirip dengan kakaknya yaitu CBR 250RR, ini tinggal dipasang yang underyoke. Jadi lebih racing sih cara berkendaranya. Masih view-nya juga lebih dapat. Nah, oke, jadi kita sudah lihat riding positionnya, looknya pada saat ditunggangi seperti apa. Kemudian kita masuk ke pengereman. Motor ini ada satu versi yang sudah menggunakan ABS di bagian pengeremannya. Nah, sayangnya bukan yang ini. Tapi untuk di kelas 150 sendiri, CBR 150R adalah motor pertama yang menggunakan ABS di pengeremannya itu untuk Indonesia seperti itu. Oke, ya paling seperti itu mungkin. Jadi ini adalah penantang terbaru di kelas 150 saat ini. Sebelumnya kita sudah tahu ada GSX, ada F15, kemudian mungkin ada motor merek lain yang saya tidak tahu namanya. Tapi ini adalah penantang baru dengan berbagai fitur yang baru diterapkan di motor ini pastinya. Oke, kita maju sedikit ke bagian speedometernya coy, seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini speedometernya sudah full digital pastinya, dan ini sudah naik mode atau yang negatif mode. Jadi cakep sih, ada merah-merahnya lagi di sini. Kalau kita lihat di sini pertama pada saat dinyalakan, nah oke, seperti itu. Di atas sini ada tachometernya. Ini RPM-nya juga bisa kalian lihat sampai limitnya 11.012 RPM. Kemudian kalau kita tekan tombol select yang ada di bawah sini, dia masuk ke bagian tripnya. Ada trip B, kemudian masuk ke average. Ini biasanya berapa jarak tempuh kilometer per liter. Kemudian di atas ini ada indikator waktu atau jam. Di sini indikator bensinnya ya. Kita klik select lagi, ada average atau rata-rata per kilometernya. Kemudian ada average B-nya lagi, wah lumayan. Kemudian ada total. Nah ini total, oh ya total itu odometernya coy. Ditulis total di sini. Ini baru 1 km jalannya. Nah di sini ada indikator gearnya. Coba kita masukkan persenelan. Oke, seperti itu. Cukup jelas ya indikator gearnya. Oke. Jadi ini RPM-nya akan naik terus sampai ke atas ini coy. Seperti itu. Oke, kita matikan. Oh ya, lupa kita lihat bagian lampu penerangannya. Nah ini yang saya bilang coy, penerangannya sendiri ini sudah nyala atas bawah, tapi kalau misalkan kita nyalakan lampu sen, maka dia berubah menjadi lampu sen warna kuning sesuai dengan peraturan yang ada aturan ini gitu. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Kita lihat sendiri dulu bagian belakang. Mundur. Oke. Nah, untuk lampu rem belakang sendiri yang saya bilang tadi ini 2 lapis di sini. Jadi bagian atas adalah lampu utama atau lampu jalan ya. Kemudian lampu pengereman ada di bawah sini. Seperti itu. Cakep sih. Jadi tidak salah sebenarnya ya, CBR atau Honda CBR 250RR itu diaplikasikan ke adanya karena memang sangat banyak yang suka gitu desain dari 250RR.
Oke, jadi mungkin seperti itu review singkat saya kepada Honda All New CBR 150R ini. Yang saya bilang tadi, ini merupakan penantang baru dari Honda untuk kelas 150cc pastinya. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan atau pendapat lain, silahkan tuliskan kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa berikan tombol jempol ke atas jika kalian suka. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel AV Rider tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all.